Di antara yang kami gugat adalah Bareskrim Mabes Polri, Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Ya, dugaan manipulasi lembar pengesahan skripsi yang kosong. Ya. Gerombolan orang panik, berbondong-bondong. Dasar memang gerombolan orang-orang bego. Padahal itu pihak polisi yang menerima laporan mereka tuh sebenarnya begitu mereka bubar tuh sakit perut ketawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si pemburu ijazah palsu ya, yang semakin terdesak ya, justru terlihat semakin sinting dan menjijikkan. Ini sebuah anomali ya, tetapi ini mungkin bukan anomali di kalangan atau di golongan para surdun-surdun yang memang suka membuat onar dan tingkah lakunya ini tidak sesuai dengan kebanyakan orang ya gitu ya. Makanya disebut anomali. Semuanya mau dilaporkan ya kan. Ya tengok aja lah ya Jokowi ibaratnya. Bukan hanya Jokowi loh yang dicaci, dimaki, dihina, bahkan difitnah. Gibran juga diperlakukan yang sama. Jan Etes yang nggak ngerti apa-apa juga diperlakukan yang sama. Ibu Iriana juga seperti itu, ya kan? Jadi tidak heran jika terkait kasus dugaan ijazah palsu ini banyak sekali ya kan orang atau pihak yang ingin dilaporkan oleh surdun-surdun ini. Seharusnya ya kalau orang itu waras ya, ketika sudah merasa terdesak ya dan tidak merasa tidak mungkin lagi bisa mencari jalan keluar. Maka jalan satu-satunya adalah pertama itu menyadari kesalahan dan kedua adalah meminta maaf. Itu kalau orang waras gitu ya. Nah, salah satunya Mbah Egy ya kan. Iya toh? Iyalah Mbah Egy itu masih masuk kategori orang waras itu. Dia sadar tuh ya kan nggak bisa cari jalan keluar lagi. Dia udah pernah dipenjara 3 kali, nggak mungkin lah dia dipenjara yang untuk yang keempat kalinya karena dia sudah uzur ya kan. Akhirnya apa? Dia memutuskan keluar dari TPUA dan minggat ke Inggris. Ya kan, minimal dia tidak terus menyerang Jokowi gitu loh. Dia berhenti menyerang Pak Jokowi karena dia sadar dia terdesak. Dia nggak akan mungkin bisa lepas dari jerat hukum yang akan menjeratnya nanti. Lah beda dengan krisis moneter ya kan, yang merupakan pendatang baru di dunia persurdun-surdunan. Ketika dia semakin terdesak, justru dia semakin menyerang. Koplak nggak? Sangat koplak ya. Dia tidak sadar. Semakin dia menyerang, maka akan semakin berat hukumannya nanti. Jangan kau ikuti si Rai Panci, teman-teman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Di antara yang kami gugat adalah Bareskrim Mabes Polri, Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Jadi tadi sudah sampai pada tahap pembayaran dan tinggal penomoran perkara. Tapi tiba-tiba akun ikut saya mendapat kiriman dari Mahkamah Agung yang berasal dari admin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan kami tidak dapat didaftarkan. Alasannya yang lucu apa? Karena belum melengkapi bukti yang dileges oleh kantor pos. Ini lebih lucu. Agenda pembuktian itu nanti kalau dipanggil, mediasi, pembuktian baru. Nggak pernah kami menggugat itu ditolak. Semua mau digugat ya kan, nggak lucu, nggak asik gitu kan. Iyalah semua gugat ya kan. Kalau perlu malaikat Jibril ya kan, Ijroil, Israfil, Mungkar, Nangkir semuanya ya kan.
laporin, gugat ya kan ke Mabes Polri kayak ke PBB kan. Aduh, tompel, tompel. Cuma yang menarik adalah mik bulu-bulu yang semula bulunya lurus sekarang udah pada keriting. Aduh, lanjut, lanjut. Ya, dugaan manipulasi lembar pengesahan skripsi yang kosong, ya. Gerombolan orang panik berbondong-bondong melaporkan Bapak Jokowi dan rektor UGM. Dasar memang gerombolan orang-orang bego. Padahal itu pihak polisi yang menerima laporan mereka tuh sebenarnya begitu mereka bubar tuh sakit perut ketawa itu. Sok-sokan mengatakan ibarat dugaan lagi manipulasi memasukkan skripsi. Berarti jelas kan. Jadi Rismon dan teman-temannya ini tidak punya bukti. Jadi omongannya katanya, oh kita memegang, kita melihat. Nah, kemarin ijazahnya palsu, sekarang skripsinya lagi palsu. Dugaan dimanipulasi. Bego. Begitu sudah kasusnya naik ke penyidikan dan sudah terdaftar sebagai tersangka, sibuk mau melaporkan balik tapi tak punya bukti, tak punya data. Datanya cuman dugaan. Melaporkan laporan cuma bukti dengan dugaan. Padahal jelas lah, ibarat tuh penyidik, ibarat tuh Bareskrim Mabes Polri itu sudah melihat lah, lembar pengesahannya ada, yang disebut-sebutkan namanya tuh ada. Cuman yang memang yang tidak diperlihatkan itu lembar pengesahannya. Jadi mereka kehabisan akal dan punya bukti, jadi dugaan. Bego. Ya, itu saja melihat berbondong-bondong kayak mau ke pasar ikan itu loh, kayak ke pasar itu, pasar obralan itu loh, ke kantor polisi. Kurang ajar Mas Ian Jibril dan teman-teman ya, sangat kurang ajar ya. Terutama pernyataannya di bagian tengah agak ke depan tadi ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya para polisi yang menerima laporan si krisis moneter ini, begitu si krisis moneter keluar dari ruang pengaduan, semuanya pada ketawa sampai sakit perut. Astagfirullah. Aduh. Jadi sebetulnya Mas Ian Jibril ini ingin mengatakan bahwa polisi yang menerima laporan si krisis moneter itu, selama menerima laporan dia menahan tawa. Perutnya udah pada kaku itu. Begitu si krisis moneter keluar dari ruang pengaduan ya kan, polisinya pada ketawa ya kan, sampai mules. Koclak. Lanjut. Halo, Rismon ngapain tuh bos? Marah-marah nyariin mobil SMK itu. Udah pusing gitu ya. Mau beli atau gimana itu? Nyari mobil SMK itu. Beli kagak nyari-nyari. Kalau mau beli sana ada marketingnya tuh. Beli yang banyak. Beli kagak nyari-nyari. Lucu aja lo, mon. Kalau nggak mau beli ya jangan nyari-nyari, kecuali kamu mau beli buat duit yang banyak gitu loh. Ya enggak? Oke teman-teman, jangan lupa follow, komen, like dan share. Oke, salam waras pokoknya. Jangan teriak, jangan marah-marah pokoknya. Orang kayak gitu gimana sih? Bukan gitu Pak, ya kan, itu mencari SMK itu minta gratisan itu.
Dia mau beli mobil ya, cuma kan dananya belum cair dari Bohir karena perjanjian kontraknya itu ketika menyerang Pak Jokowi, apa namanya itu, memfitnah Pak Jokowi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu sampai gol gitu loh. Kalau nggak gol, dana nggak cair gitu kan. Iya, jadi dia mencari SMK itu sebetulnya ya sambil ngancam-ngancam sikit lah ya kan, biar dapat mobil. Macam LSM sama itu jurnalis-jurnalis bodrek itu. Teman-teman gayanya mencari SMK ya kan, seolah-olah ingin menguliti Pak Jokowi. Nggak taunya ya kan, minta gratisan mobil macam si becak motor itu. Menyerang si Paiman, katanya telah memalsukan ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Ujung-ujungnya minta duit 20 juta. Lanjut. Kalau saya sebenarnya bukan bingung ya, geli gitu loh. Bukannya kita fokus kepada substansi permasalahan, mencari benang-benang merah kepada orang-orang yang tidak layak, tidak penting. Contoh aja saya sebutkan saja, Pak Sofyan Effendi. Dia cari-cari ke sana seorang mantan rektor 2002-2007. Mencari keberadaan Pak Jokowi tas 1985. Udah nggak nyambung banget nih. Kemudian bagaimana caranya Pak Sofyan Effendi mengerti bahwa Pak Jokowi itu bohong segala macam dengan ijazahnya. Berarti kau teliti dari mana? Dapatnya dari mana? Kan gitu. Ini sudah blunder. Siapa yang cari? Ya Pak Rismon itu. Karena ini sudah lari ke sana, lari ke sini. Ini apa sih yang maunya yang satu ini? Dan kepentingannya apa? Nah, pada saat fakta Pak Sofyan Effendi mencabut, kemudian tolong di take down semua yang sudah disampaikannya. Ini kan berbahaya bagi Rismon sebenarnya. Ya. Seketika dia melakukannya berarti seolah-olah ya, ada intimidasi tekan kepada Pak Sofyan ini tuh supaya kita ini. Jadi ya nyatanya dia berani. Ini kok setelah terpublikasi dia cabut kok. Berarti digiring dia supaya mengungkapkan permasalahan ini. Setelah terpublikasi, terus keluarlah bahasanya. Nah, ini kan dicabut gara-gara ada tekanan dari orang tertentu. Lah emang Pak Sofyan Effendi itu anak kecil. Yang gampang dilakukan seperti kayak gitu, tekanan dari mana? Ini kan sudah makin blunder. Sudah membuat framing yang membuat menggiring masyarakat untuk berpendapat. Ingat, masyarakat tuh udah cerdas semua, udah banyak yang cerdas. Jangan gak usah digiring-giring tentang masalah ini. Ya, itu semakin membuat dirimu blunder. Lari lagi ke Polda DIY, melaporkan Pak Jokowi, memberikan kebohongan segala macam. Yang bohong tuh kamu, karena kamu tidak punya dasar. Yang kau laporkan beliau tuh apa? Dasar hukumnya apa? Nah, orang-orang yang kau minta keterangannya atau pendapatnya aja nggak ada. Kau sendiri yang datang, gelundungan ke sana tuh jalan segala macam. Ya, ini yang nggak benar. Lah, kalaupun kau diminta keterangannya itu mengakomodir ya masyarakat, ya kita periksa saja. Nanti kan ketahuan dari Dumasnya itu. Dumas loh ya. Ya, Dumas dari Dumas. Tidak LP Dumas. Sampai lebaran Hong Kong juga nggak bakal jadi LP gitu loh. Karena kau tidak punya kepentingan, tidak punya legal standing. Hanya cari-cari masalah aja. Berarti mengenai laporan yang di DIY itu kan berarti hanya sekedar prosedural aja mereka lakukan. Ya prosedural aja, istilah dalam arti gini. Ya namanya masyarakat. Mau pengen tahu gimana kita periksa. Oh kamu laporkan tuh seperti ini rupanya. Nih ya yang kamu laporkan begini. Nanti larinya kan seperti kayak di Mabes Polri lagi. Oh semuanya akan muara ke sana juga nanti. Emang Polda berani bertentangan dengan Mabes Polri? Mana berani bertentangan? Lah, turun instruksi dari Mabes Polri. Bukan Polda menginstruksikan Mabes Polri. Kan terbalik-balik dunia persilatan nih. Bukan cekek apa? Kan anak-anak daripada Mabes Polri. Benar. Ya, omong kosong lah kalau seandainya itu berbeda pendapat antara Polda dengan Mabes. Ya, pakai logika gitu loh, ilmu logika aja gitu loh. Benar. Gitu kira-kira ya. Ya, sama ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak barusan, ini Irjen siapa begitu ya, Purnawirawan, saya lupa, tetapi apa yang dia sampaikan, saya 100.000 triliun % saya sependapat, ya kan, bahwa menjijikkan gitu ya, menggelikan gitu loh. Karena ini orang semakin terdesak, semakin terjepit, semakin terpojok, ya kan, justru ulahnya
semakin nggak karu-karuan ya kan, padahal dia terjepit, terpojok, tercekik itu karena ulahnya sendiri gitu loh. Tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya, dia nggak mau meminta maaf gitu ya secara legowo kepada Pak Jokowi. Dia justru semakin mencaci, memaki, menghina ya kan, memfitnah, bahkan menggiring opini buruk, opini negatif terhadap pribadi Pak Jokowi. Coba bayangin, kalau orang normal nggak mungkin lah berpikiran seperti itu ya kan. Tapi mau dikatakan nggak normal juga dia nggak gila gitu loh. Tetapi kalau dikatakan normal, kayaknya kurang 1 sendok gitu loh. Jangan-jangan kurang 1 ember, Bang. Iya kayaknya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.